Gue berhasil menyelesaikan satu learning path di decoding.com yaitu React.js. Dan gue akan sharing selama proses pembelajaran dan setelah proses pembelajaran dan apa impact ke gue sendiri. Dan gue akan bagi dua sudut pandang, yaitu sudut pandang pertama ketika kalian berlangganan secara normal di decoding.com, dan sudut pandang kedua ketika kalian adalah mahasiswa kampus Merdeka dan ingin mengambil decoding.com. Sebenarnya secara pembelajaran itu sama aja, cuman untuk kampus Merdeka itu ada beberapa tambahan modul di luar decoding.com-nya itu sendiri. Ya udahlah ya, jangan basa-basi, mari aja kita mulai sharing pengalamannya. Ketika kalian membuka website decoding, kalian akan menemukan tombol yang bernama learning path ini. Ketika kalian klik, akan terpampang banyak sekali learning path, mulai dari Android, iOS, multi-platform app, machine learning, dan lain-lain gitu. Namun yang gua ambil itu adalah React Learning Path. Nah, di sini di React Learning Path itu ada beberapa modul yang bisa kalian pelajari, yaitu secara terstruktur, mulai dari belajar dasar pemrograman website dan juga belajar dasar pemrograman JavaScript karena React.js itu adalah turunannya JavaScript. Ada modul pertama yaitu dasar pemrograman website. Di sini kalian akan belajar HTML, CSS dan berkenalan sedikit dengan JavaScript, kurang lebih seperti itu. Namun untuk modulnya akan gue bahas detailnya nanti setelah masuk ke kelasnya. Beberapa modul ini terdiri dari belajar dasar pemrograman website, belajar dasar pemrograman JavaScript, belajar membuat front end web untuk pemula, belajar membuat aplikasi web dengan React. Nah, kalian akan belajar dulu 3 modul fundamental sebelum masuk React, dan di modul keempat kalian akan mulai menyentuh React. Belajar membuat aplikasi website dengan React, belajar fundamental aplikasi web dengan React, dan yang terakhir adalah menjadi React Web Developer Expert. Semua modul ini dirancang secara terstruktur. Bahkan ada beberapa modul yang proyeknya itu akan bersinambungan antara satu modul dan modul yang lainnya. Seperti belajar membuat aplikasi web dengan React, nanti kalian akan mengerjakan satu proyek, dan di belajar fundamental aplikasi web dengan React, kalian akan melanjutkan proyek yang sama di belajar membuat aplikasi web dengan React. Dan gua sudah menyelesaikan semua modul yang ada di sini dan akan gua bagiin pengalamannya bagaimana dan apa setelah gua belajar semua modul React ini, apa yang gua dapat gitu ya. Seperti yang kalian lihat di sini, gua sudah menyelesaikan beberapa semua modul yang ada di Learning Path React gitu ya. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, kita akan lihat aja salah satu modulnya, namun gak bisa gue tampilin karena mungkin ada beberapa privacy dari pihak decoding, ya gue khawatirnya gitu. Intinya, dalam satu modul itu terdiri dari submodul-submodul atau subbab. Nah, di subbab-subbab ini nanti hampir setiap subbab itu ada ujiannya. Ujiannya itu untuk mengingat atau memperlancar teori pemikiran kita agar kedepannya kita tahu bahwa hal ini itu apa secara teori. Dan juga di beberapa bab atau subbab itu kalian akan praktek, dan prakteknya itu nantinya kalian, dan di beberapa subbab kalian itu akan praktek secara langsung, secara head to head gitu. Kalian akan dituntun sedemikian rupa untuk mengikuti instruksi-instruksi yang decoding berikan di materi ini. Dan setelah kalian menyelesaikan modul-modul, terutama modul-modul pemrograman, kalian akan praktek, bisa dikatakan ujian praktek gitu atau proyek gitu ya, untuk menutup suatu modul. Ditutup dengan mengerjakan proyek. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, ada proyek akhir, submission, tugas akhir membuat website. Ini salah satu modul contoh pemrograman website dasar ya. Intinya alurnya itu kalian akan membuat aplikasi yang telah dipelajari di modul ini, dan kalian akan membuat aplikasi baru, bukan aplikasi yang sebelumnya dikerjakan di modul. Kalian akan membuat aplikasi yang mirip yang dikerjakan seperti yang dituntut dari modul, dan kalian akan membuat ulang versi kalian sendiri dengan menggunakan materi-materi yang telah dipelajari. Dan gue akan nge-spill salah satu materi
yang ada di dasar pemrograman website yang secara gratis ini ya, yang gua tunjukin. Nah, di materi ini salah satunya itu contohnya itu penjelasannya itu sangat detail sekali dari pihak Decoding, tanda baca, penjelasannya, juga cara bahasanya ke kitanya itu benar-benar mudah sekali dipahami. Seperti yang bisa kalian di sini, cara internet bekerja. Di sini dijelaskan sepanjang lebar tetapi tidak terlalu panjang, singkat, padat, dan jelas. Dan setelah kalian membaca satu submodul ini, kalian akan langsung paham gitu dengan satu materinya itu. Di modul belajar fundamental aplikasi web dengan React, kalian akan mengerjakan dua proyek. Proyek yang pertama itu membangun single page application menggunakan React. Intinya single page itu kalian harus bisa berpindah-pindah aplikasi seperti ini, tapi tidak ada loading di title-nya ini. Di proyek kedua, kalian akan dikenalkan dengan API. Di sini kita sudah mulai mengenal API, bagaimana cara menggunakannya, dan akan kita implementasikan ke aplikasi. Juga ada materi yang penting yaitu konteks dan juga hooks. Dan terakhir, di modul terakhir ketika kalian mengerjakan developer expert React, kalian akan mengerjakan dua submission atau dua project juga. Project pertama yaitu menerapkan testing pada aplikasi React kalian. Nah, ini adalah materi paling krusial, paling penting, di mana di sini kalian akan dituntut agar bisa bagaimana aplikasi kita berjalan dengan benar, terhindar dari bugs, dan juga kalian akan dituntut bagaimana cara menulis kode yang sesuai standar internasional. Dan yang paling penting gitu, kalian akan dikenalkan dengan state management yang namanya itu Redux. Di modul ini, semua React akan dituntas hampir setuntas-tuntasnya, di mana kalian akan bisa memahami React secara mendalam. Selain belajar mengenai React, di sini juga kalian akan belajar bagaimana menulis kode secara internasional, bagaimana memelihara suatu kode agar berkualitas secara performance dan juga kecepatan, dan bagaimana memanage suatu aplikasi agar resource-nya tidak terlalu besar. Dan bisa kalian perhatikan di sini ada beberapa submission atau proyek gue yang ditolak gitu ketika gue submit. Dan ditolak itu, ketika kalian ditolak itu berarti kalian tidak memenuhi beberapa syarat yang diberikan oleh pihak Decoding. Jujur, gue pribadi ketika ditolak ini ada perasaan kecewa gitu. Bagaimana kok proyek yang gue buat susah-susah kok bisa ditolak? Dan bisa kalian lihat, setelah ditolak, gue perbaiki proyeknya itu dengan gap 3-4 hari dari 10 Mei sampai 13 Mei. Nah itu guys, bagaimana guys? Banyak sekali materi yang akan kalian dapatkan setelah menyelesaikan Learning Path React ini. Tapi berapa lama sih untuk menyelesaikan Learning Path itu? Gue pribadi yang ngerjainnya itu kadang semangat, kadang males gitu. Gue yang kayak gitu juga menyelesaikannya itu dengan kurang lebih 3 bulan lah. 3 bulan itu dengan gue yang sering berleha-leha, sering bolos lah ya gitu. Gue bisa menyelesaikan itu secara kurang lebih 3 bulan. Nah, kenapa gue menyelesaikan itu 3 bulan? Ya mungkin bisa jadi patokan kalian juga, dan juga berhubungannya dengan paket langganan di Decoding ini gitu. Kita harus nge-spend berapa uang sih gitu ya. Mari kita lihat. Intinya, kalau kalian mengerjakan selama 3 bulan, kalian akan mengeluarkan atau spend uang sekitar kurang lebih 4.500.000 ya. Itu juga belum termasuk kuota dan lain-lain gitu ya. Dan untuk uang 4.500.000 bagaimana apakah itu worth it? Menurut gue pribadi sangat-sangat worth it karena materi yang dijelaskan di sini sangat-sangat detail. Dan nah sekarang sudut pandang kita sebagai mahasiswa kampus Merdeka yang belajar di Decoding. Ada beberapa poin atau modul tambahan ketika kalian mahasiswa kampus Merdeka. Terutama beberapa Zoom atau kelas-kelas online yang tidak kalian dapatkan kalau kalian berlangganan Decoding secara normal gitu ya. Kalau kalian mahasiswa ada beberapa materi yang ditambahkan gitu ya. Pada website Decoding itu sendiri ada Google Classroom juga, ada meetingnya juga, dan yang paling terpenting ada capstone project yang dimana kalian akan membuat project secara tim. Mari kita bahas secara detailnya. Kesimpulannya gitu, kalian belajar di Decoding itu worth it banget. Sangat-sangat worth it gitu ya, dengan harga yang murah dibandingkan dengan kursus-kursus lain. Dan juga materi yang sangat mendetail yang akan membuat kalian itu mudah memahami dan memahami secara dari hulu ke hilir gitu ya, istilahnya dari
dari dasar sampai ke pucuk kalian akan paham materinya itu karena secara mendetail sekali gitu ya. Selain itu juga eh, selain itu juga project-projectnya itu membuat kalian lebih mengasah lagi skill gitu. Dan juga ada beberapa project gitu yang kalian harus lebih mendalami lagi gitu. Dan itu sangat-sangat recommended banget gitu. Mau kalian mahasiswa kampus Merdeka atau kalian berlangganan secara manual di decoding. Dan sebagai info juga, decoding itu salah satu siswanya itu terbanyak ya. Banyak banget siswanya itu di kursus ini gitu decoding, dan juga sudah banyak testimoni dan juga banyak yang sudah bekerja juga dari kursus decoding ini, dan lah itu bisa jadi patokan kalian gitu di decoding itu bener-bener worth it gitu ya. Tapi kan kita harus ada patokan lah. Menurut sudut pandang gua akan ngasih nilai kalau kalian itu berlangganan secara manual di decoding, secara normal di decoding itu gua akan kasih nilai 9/10 gitu ya. Tetapi kalau kalian mahasiswa kampus Merdeka dan belajar di decoding mengambil learning path gitu, learning path React atau learning path lainnya, gue berani bilang 95/10 lah. Karena kalian dapat materi-materi tambahan yang tidak kalian dapatkan kalau kalian berlangganan secara manual. Seperti itu.